Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, selamat datang di mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 ya. Mohon maaf kalau langsung saya share daftar nilai algoritma yang lalu, karena hari ini Ibu cuman membahas tentang kontrak kuliah kita dulu 1 semester ke depan. Ibu belum masuk ke materi karena mohon maaf karena Ibu dilanda sakit, kemudian anak bungsuku juga sakit, jadi tidak ada waktu untuk menyiapkan materi pada hari ini. Insya Allah untuk besok insya Allah ada materinya, jadi nanti kelas A3 dan A5 simak materinya Ibu lewat video YouTube aja ya untuk yang pertemuan keduanya nanti. Ya, karena pertemuan pertama terhitung sebagai kontrak kuliah aja yang kita bahas, kemudian pertemuan kedua adalah masuk materi pertama. Mungkin sebagai gambaran bahwa ini adalah algoritma dan pemrograman 2, jadi mata kuliah ini adalah lanjutan dari Alpro 1 yang kemarin ya. Ada yang masih ingat kita belajar Alpro 1 itu sampai di mana kemarin, Dek? Yang kelas A3? Sampai materi apa yang paling terakhir kita pelajari di Alpro 1, algoritma dan pemrograman 1? Sudah lupa ya? Array. Apa? Array. Array kayaknya array. Ya, kalau fungsi dan prosedur sudah juga ya? Fungsi dan prosedur sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Oh iya. Jadi Sudah, Bu. untuk Alpro 2 ini kita masih belajar array kembali supaya bisa nyambung dengan materi selanjutnya, karena array itu akan terus kita pakai sampai pertemuan terakhir. Ya, jadi Ibu akan bahas kembali karena array itu ada banyak macamnya, jadi itu akan kita awali pada mata kuliah ini, baru nanti dilanjut pada pokok bahasan yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita sepakati dulu kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan, khususnya kelas A5 yang belum pernah diajar sama Ibu sebelumnya ya. Bagi kelas A3 mungkin sudah tahu bagaimana alur dan prosedur penilaian dari Ibu. Jadi mungkin dari hasil penilaian Ibu yang kemarin ada yang mau dipertanyakan kembali oleh kelas A3 atau ada yang mau tinjau kembali atau mau dinegosiasikan kembali ya. Ya, saya share kembali. Sudah tampil Excel-nya? Sudah, Bu. Iya. Oke. Ya, sudah, Bu. Terima kasih ya bagi yang sudah kirim di WhatsApp. Ya, kemudian ini adalah daftar penilaian kelas A3. Silakan dilihat pada mata kuliah sebelumnya. Kemudian ini kelas A4. Ya, alhamdulillah rata-rata dapat A ya. Jadi insya Allah tidak sulit Ji untuk lulus dalam mata kuliahnya Ibu, asalkan adik-adik sekalian aktif dan mengetahui apa saja yang menjadi apa saja yang menjadi penilaian dari Ibu Siska. Ya, jadi di dalam komponen penilaiannya Ibu itu ada kuis, ada tugas juga, ada nilai bintang, kemudian ada nilai mid, nilai final. Nah, untuk kuis dan tugasnya itu Ibu samakan saja nilainya ya. Kemudian nanti ditotal berdasarkan persentase yang disepakati. Nah, ini yang akan kita sepakati pada hari ini. Kalau kemarin itu kelas A3 dan A4 menyepakati total tugasnya itu 50%, kemudian mid dan finalnya masing-masing 25%. Adapun nilai bintang di luar dari total persentase itu. Jadi nilai bintang ini adalah diberikan kepada mahasiswa yang aktif di kelas ya. Jadi bisa kita lihat di sini hanya orang-orang tertentu yang Ibu berikan nilai bintang, tidak semua yang Ibu kasih. Ya, mereka ini adalah yang aktif di kelas menjawab
setiap pertanyaan yang Ibu berikan. Ya, jadi aktiflah di kelas, ya. Nah, kemudian apalagi ya, itu judul yang kita mau sepakati pada hari ini. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau kasih usulan untuk total tugas mid dan finalnya? Ada? Atau gini aja, sepakati begini saja. Total tugasnya 50, mid 25, dan finalnya 25. Iya, Bu. Begitu Sepakat, saja. Bu. saja Bu, seperti kemarin. Oke, Seperti itu. begini saja ya. A5 bagaimana? Karena yang bicara ini mereka yang A3, A5 bagaimana? Kalau Sepakat, Bu. Sepakat. kehadiran, Bu. Iya. Kalau kehadiran, Bu. Wah, kehadiran. Ya, kalau kehadiran itu Ibu Siska tidak nilai kehadiran. Yang Ibu hargai itu adalah keaktifannya mengumpulkan tugas, keaktifannya di kelas pada saat dia hadir, keaktifannya ikut mid dan final. Ya, kalau Anda aktif kerja tugas, ya otomatis Anda akan aktif hadir juga. Jadi Ibu tidak begitu nilai kehadiran. Ya. Bisa dipahami, Dek? Ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Iya, Bu. Nah, kalau Anda rajin hadir kan pasti otomatis rajin kerja tugas juga. Nah, yang perlu mungkin Anda perhatikan adalah bagaimana proses penilaian Ibu terhadap tugas yang Ibu berikan. Nah, bisa kalian lihat masing-masing di sini. Itu kalau penilaiannya Ibu itu berdasarkan orisinalitasnya, ya. Artinya tidak ada samanya dengan yang lain. Ya, kalau Anda kopas otomatis sama, itu biasanya Ibu kasihkan nilai 0. Ya, atau 0. Itu biasanya Ibu kasih nilai 0. Ada itu beberapa yang Ibu sampaikan, oh tidak ada jikanya. Ya, di kelas atas-atas itu yang semester-semester atas itu selalu begitu kasusnya, nilai 0. Karena tidak ada sama sekali usaha yang dia lakukan, hanya minta ganti nama saja, stambuk dan kelas, kemudian mengumpulkan tugas yang sama persis dengan kelas lainnya yang Ibu ajar, itu jangan harap Ibu bisa berikan nilai ya. Ibu kasih nilai 0 untuk orang yang sama, baik itu yang menyontek maupun yang dikasih nyontek. Ya, baik itu dari narasumber ataupun yang mengambil jawaban tersebut. Tapi Ibu biasanya konfirmasi, Ji. Ini siapa yang melakukan contekan, karena biasanya ada yang ambil comot aja ya di kalam. Di kalam apakah memang bisa seperti itu, bisa mengambil tugas dari mahasiswa lain? Iya, Bu. Karena passwordnya sama semua tuh, Bu. Nggak bisa diganti. Oh begitu, astagfirullah. Jadi dia tinggal pakai passwordnya teman Iya, yang lain. Iya. Oh begitu, aduh. Jangan Asal ya. dia tahu NIM-nya, Bu. Iya. Jangan begitu ya. Jadi kejujuran itu sangat penting. Jadi Ibu latih kalian untuk bagaimana cara mengerjakan tugas dengan jujur. Lebih baik sederhana jawabannya daripada sempurna tapi dari hasil contekan, ya. Ibu lebih hargai jawaban yang sederhana tapi dia mau berusaha kerjakan tugas tersebut. Ya, kenapa? Karena di masa depan kalian ketika lulus dari Fakultas Ilmu Komputer itu dunia kerja itu lebih kejam daripada dunia perkuliahan, ya. Jadi tidak ada hal yang bisa kalian dapatkan secara instan, harus berusaha. Ya, jadi bagaimana gambaran kalian menyelesaikan tugas-tugas di perkuliahan, insya Allah seperti itu juga gambaran di masa depan kalian, ya. Atau bagi yang mau mungkin sebagai entrepreneur untuk menjadi pengusaha, tidak bisa juga serta-merta bisa menjadi pengusaha sukses tanpa diawali dengan usaha, ya. Jadi semua pasti kita butuh usaha. Ya, jadi Allah lebih suka hambanya yang bekerja, yang kuat ya, daripada hambanya yang malas-malasan atau tidak mau berusaha. Ya, jadi itu dari sisi penilaian tugas, kuis. Ya, dari sisi orisinalitasnya.
Ya, jadi jangan takut untuk menjawab salah, jangan takut ya. Ya paling janganlah terlalu berbeda jauh dari topik yang diberikan. Jadi yang Ibu lihat itu cara kerjanya. Meskipun mungkin berbeda rumus, mungkin kalau ada rumus yang digunakan ya, mungkin salah soal tapi cara mengerjakannya dia sudah benar, tapi dia misalnya dibagi soalnya antara genap dan ganjil, dia stambuk genap tapi kerjakan soal ganjil, tapi menurut cara dia kerjakan itu sudah benar, ya insya Allah dikasih nilai. Nah, kemudian untuk mid dan final, ini kemarin Ibu kasih berupa ujian kuis ya, semacam kuisis begitu. Dari aplikasi, adik-adik mengerjakan, jadi secara online dikerjakan, jadi menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan melalui aplikasi kuisis, kemudian dijawab dan memberikan hasil skor sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi tidak ada yang Ibu ubah-ubah di sini. Ini sesuai skor yang kalian dapatkan pada saat mengerjakan soal mid dan final melalui aplikasi kuisis. Untuk algoritma dan pemrograman kedua, mungkin seperti itu juga modelnya, tapi mungkin juga tidak. Ya, jadi nantilah bagaimana Ibu sampaikan ke depannya ya, bagaimana model pengerjaan mid dan final kita di Alpro kedua ini. Ya, soalnya Ibu minta maaf persiapannya kurang begitu matang karena tahun lalu Ibu tidak ajar Alpro 2 tahun yang lalu Ibu ajar. Tahun ini baru diamanahkan kembali, jadi Ibu harus merefresh kembali materi yang akan saya ajarkan, apakah ada pembaharuan dalam materinya atau dalam RPS-nya. Kemudian Ibu harus samakan juga dengan dosen-dosen yang lain. Kalau boleh tahu, kelas A5 dosen Alpro 1-nya siapa? Ibu Citra Suardi. Oh, Ibu Citra. Iya, itu dulu mahasiswa PA-nya Ibu dulu. Masya Allah ya, sudah jadi dosen sekarang. Dosen luar biasa. Itu Bu itu asisten dosen, Bu. Iya, I know, asisten dosen, belum menjadi dosen tetap di UMI. Tapi sudah S2, Mitawa sudah lulus S2, jadi insya Allah ilmunya sudah mumpuni. Tapi gimana caranya Ibu Citra mengajar? Boleh tahu? Bagus. Bagus, Ji, alhamdulillah bisa dipahami. Bisa dipahami? Bisa juga. Oh iya, oke. Ya, semoga materi yang Ibu berikan nanti bisa juga dipahami oleh kelas A5 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk mengenai kontrak kuliah kita? Oh iya, masih ada yang belum dibahas ini. Total penilaiannya ya. Nah, coba kalian lihat selama pandemi ini Ibu sangat menurunkan standarisasi nilai yang dulunya itu Ibu waktu pertemuan tatap muka itu Ibu termasuk dosen yang saklek kalau mau kasih nilai ya. Kenapa? Karena kita bertatap muka, kita berinteraksi langsung, jadi Ibu bisa tahu bagaimana kemampuannya secara langsung. Tapi selama pandemi ini karena terhalang oleh ya kita tidak tahu ya bagaimana kondisi masing-masing di daerahnya, apakah jaringannya mendukung atau tidak, jadi Ibu tidak bisa memantau secara langsung bagaimana kemampuan adik-adik sekalian. Jadi Ibu turunkan sangat drastis untuk standar penilaiannya. Untuk bisa mendapatkan nilai A, cukup kumpulkan poin 61. Ya, untuk kelulusannya nilai C, cukup kerjakan saja satu tugas atau satu kuis, insya Allah sudah bisa lulus dengan nilai C. Ya, adapun untuk nilai-nilai yang lain, jika ingin semakin bagus, maka silahkan aktif, penuhi semua tugas yang diberikan, aktif ikut mid final dan aktif diskusi di kelas, insya Allah nilai A sudah bisa kalian dapatkan. Ya, jadi ini rata-rata di atas 75% ya dapat nilai A di kelas A3, alhamdulillah. Adapun yang tidak, ya semoga ada hikmahnya, semoga jadi pembelajaran untuk semester ini agar bisa lebih baik lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan, Dek? Oh iya, ada juga lab ya. Ada juga lab. Kenapa? Ini jadwalnya tetap hari Kamis jam 1, Bu, atau ke depannya ada perubahan jadwal?
Tetap di jam 1 karena jam 1 itu tergantungnya kayak hari ini kan harusnya kita masuk jam 1 itu biasanya tergeser atau terganti karena ada jadwal ujian menguji skripsi. Jadi harusnya dipatenkan hari Rabu setiap hari Kamis jam 1. Tapi bisa bergeser kalau ada seperti tadi ya ada ujian proposal. Seperti itu jadi kejadiannya ya. Ya Bu, terima kasih. Iya, jadi insya Allah paten di jadwalnya. Nah, kemudian ada nilai lab. Lab itu kan 4 pertemuan terakhir ya. Jadi kita total ada 12 pertemuan, 8 pertemuan untuk ini teori, ya, kemudian 4 pertemuan untuk praktikumnya. Nah, untuk kelas A3 mungkin sudah paham bagaimana cara mengajar Ibu di lab. Kemudian bagaimana pemberian nilainya, insya Allah ini tidak terlalu bagaimana sekali ya dalam pemberian nilainya dari kakak asisten lab karena Ibu serahkan penuh ke mereka dalam hal proses penilaiannya. Ya, tapi standarnya tetap saya beritahukan bahwa standar penilaiannya jangan juga terlalu tinggi karena adik-adik dibatasi oleh kondisi, situasi dan kondisi. Jadi seperti inilah nilai lab yang bisa didapatkan oleh kelas A3. Paling tinggi 80-an ya, 82. Kalau kelas A4 83 yang paling tinggi. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana pembagian total nilainya? Ya, bisa kita lihat seperti ini, nilai teori dikali 2, kemudian ditambah dengan nilai lab baru dibagi 3. Ya, kenapa dibagi 3? Karena kita 3 SKS. Jadi 2 SKS itu teorinya, 1 SKS itu nilai labnya. Nah, sehingga nilai teori dikali 2, lab dikali 1, kemudian dibagi 3. Maka didapatkanlah total nilai akhirnya. Oh ini Masya Allah ya, sampai melebihi kapasitas ini Muhammad Afdal Adiguna, kelas A4. Nilainya sempurna, 100. Ya, memang anaknya pintar. Dan rajin juga. Ya, jadi Ibu Siska tidak dinilai pintarnya kalian, yang Ibu nilai itu rajin. Ya, rajin dan jujur. Seperti itu. Jangan mikir khawatir bagi yang terbatas kemampuannya. Waduh, kalau saya begini kondisiku Ibu, IQ saya sudah segini, nggak bisa dipaksa lagi, enggak masalah. Yang penting Anda rajin. Ya, rajin kerja tugas, rajin kuis, rajin ikut mid dan final, insya Allah nilainya aman Ji. Ya, karena untuk dapat nilai A cukup dapat 61 saja, enggak perlu Ji sampai 100. 61 itu kalau kalian dapat 100 mid dan finalnya sudah bisa dapat 50%. Ikut diskusi di kelas dapat 60. Kerjakan satu tugas udah lulus dapat A, ya. Ya, kalau dapat 100 nilai mid dan finalnya, tapi kalau enggak bisa dapat 100 ya lengkapilah tugas yang lainnya. Jangan sampai ada yang kosong. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang berwarna merah. Enggak mau kita tanyakan ini yang warna merah. Iya, yang warna merah ini kasihan yang terkendala di pembayaran ya. Jadi Ibu kasih warna merah, enggak boleh dulu dikeluarkan nilainya kalau belum tuntas pembayarannya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Tabe Bu, Iya. boleh kalau nilainya nilai tugas total tugas untuk kelas A3 itu 60% Bu. Dan finalnya itu 20% Bu. Iya, ini ada usulan dari siapa namanya? Muhammad Afrizal Ahmad Bu. Iya, Muhammad Afrizal. Afrizal kasih usulan bagaimana kalau total tugasnya 60, mid dan finalnya masing-masing 20. Nah, bagaimana peserta, pemirsa? Apakah sepakat? Setuju. Ya Bu. Bisa Bu, Bisa Bu. Boleh, Bu. Oh, Boleh lah, Bu. iya, oke. Ada yang tidak setuju? Saya Ada mau ya? iya, Bu. Oh iya, Fauzi. Tugasnya Kenapa? 70. Tugasnya 70. Mid dan Tugasnya final 70. 15. Mid dan final 15 tugas, Bu.
Kenapa takut sekali mid bisa sih, dan Bu. final, Fauzi? Justru mid Enggak, dan Ji, final Bu. itu paling mudah itu satu kali saja dikerja, satu kali lepas bebannya. Kalau tugas satu saja yang kosong itu sangat mempengaruhi persentase kalian. Jadi perlu pertimbangan lebih lanjut, Fauzi. Oh iya, berarti anunya Afrizal saja, Bu. Iya, 60 saja buat tugas. yang paling bijak kayaknya tugasnya 60 ya. Oke. Jadi siapa Ketinya di kelas A3? Tolong dibantu catatkan sama A5 juga supaya diingatkan Ibu nanti. Total tugasnya 60, mid 20, final 20. Oke, sepakat ya A3 dan A5. Oke, terima kasih Afrizal atas usulannya. Jadi ya, kita enggak tahu ya berapa total tugasnya nanti, seiring waktu berjalan nantilah dilihat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Sudah tuntas ya? Untuk penilaian akhlak, ya selama itu tidak terlalu fatal, insya Allah tidak ada, Ji, yang perlu dipermasalahkan ya. Yang penting kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Oh ya, dalam hal komunikasi, tolong kalau ada kendala, ya misalnya jaringan di kampung atau tidak ada dana untuk beli kuota dan sebagainya, tolong komunikasikan saja sama Ibu ya. Jadi segala hambatan, masalah, jangan diam-diam, jangan terkungkung dengan masalahnya sendiri. Open komunikasi saja sama Ibu, insya Allah dikasih jalan keluar. Mungkin cukup saja kerja tugas, tidak usah ikut kelas Zoom, ya insya Allah dikasih solusi. Ya jangan diam-diam. Yang penting bagus cara tak komunikasi dengan dosen. Bukan hanya sama Ibu, tapi sama dosen-dosen yang lain juga. Aktiflah berkomunikasi kalau ada masalah, jangan didiamkan ya. Karena kalau tidak itu nanti akan menjadi masalah buat nilai akhir kalian kalau kalian tidak aktif selama 1 semester ke depan. Dalam hal komunikasi ya saya kira itu sudah disampaikan oleh pihak prodi ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan dosen. Kalau Ibu Siska itu Ibu langsung langsung respon kalau sudah lengkap memang pemberitahuannya. Assalamualaikum Ibu, nama saya ini, stambuk saya sekian dari kelas ini dan mata kuliah ini. Nah, lengkap sampai mata kuliahnya. Silahkan disebutkan. Setelah lengkap data pribadinya baru disebutkan apa masalahnya yang mau disampaikan. Insya Allah Ibu fast respon Ji. Bagaimana kelas A3? Fast respon Ji Ibu? Atau ada yang jadi korban slow respon? Tidak ada Ji? Tidak ada, Ji, Bu. Ya, tidak ada. Jadi alhamdulillah. Ya, cuman kemarin kasihan kelas A3 itu waktu belanja mata kuliah ada 1 orang itu ternyata hilang HP-nya, jadi dia tidak belanja di semester genap ini. Jadinya dia kena cuti kodong. Kasihan sekali. Saya lupa namanya siapa. Rian, ada Rian-Riannya gitu. Wah, Rian siapakah? Ya, jadi sebisa mungkin kalau ada kejadian begitu hilang HP-nya, simpan memang nomor HP-nya Ibu ya. Begitu juga kelas A5 simpan memang nomor HP PA tak di nomor HP-nya orang tua tak, supaya kalau ada apa-apa dengan smartphone kalian itu bisa komunikasi lewat HP-nya keluarga tak di rumah begitu. Jangan diam. Karena begitu akibatnya harusnya bisa kuliah pada semester ini jadinya kena cuti, kasihan. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf belum masuk materi. Insya Allah besok baru ada materi. Jadi nanti Ibu sampaikan link YouTube-nya yang bisa kalian simak ya. Dari video ajar yang Ibu sampaikan besok insya Allah. Oke Dek, tidak ada lagi? Baik Bu. Iya, oke. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan 1 algoritma dan pemrograman kedua kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, jangan lupa absen besok nah. Ya, Bu. Salam. Iya. Bu. Baik, Bu.